Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, memberikan kita kemudahan dan memberikan kita suatu kelancaran terhadap berbagai kegiatan yang kita lakukan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tahun pelajaran ini adalah tahun pelajaran baru, tahun 2020-2021. Kalian sudah menempati kelas yang baru, yaitu kelas 8, yang semula dari kelas 7, sekarang sudah menjadi kelas 8. Tentu saja Ibu memberikan motivasi kepada kalian agar kalian bisa melaksanakan kegiatan atau mungkin melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pendidikan atau oleh sekolah. Semangat selalu ya di dalam kelas yang baru, bisa bekerja sama, bisa berkelompok, atau mungkin bisa belajar di rumah. Karena pada kesempatan ini mau tidak mau kita harus melakukan sistem pembelajaran daring dan luring. Daring yaitu melalui online, dan daring kalian bisa belajar berkelompok di sekolah sesuai dengan undangan Bapak Ibu Guru Mapel. Kemudian untuk mengawali, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan nanti bisa kalian pahami atau bisa kalian jadikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan, dimulai. Selesai. Baiklah, perlu kalian ketahui bahwa kita akan membahas bab 1. Mungkin nanti apa yang kalian siapkan di dalam buku catatan ya, nanti akan ditampilkan juga PowerPoint sebagai ringkasan materi. Nanti kalau sudah bisa kalian belajar di rumah ya. Mungkin dengan teman juga berkelompok, sehingga ilmu yang disampaikan akan tetap diingat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi ini bab 1 yaitu membahas mengenai berita seputar Indonesia. Bab 1, berita seputar Indonesia. Kemudian untuk KD 3.1 adalah mengidentifikasi teks berita. Ya, mengidentifikasi teks berita. Kalian sudah pernah mendengar kata teks berita? Sudah? Apa itu berita? Ada yang tahu? Informasi ya? Iya, informasi baik buruk, baik jelek, baik bagus. Itu namanya informasi. Dibuat di mana? Berita itu dimuat di mana? Di media. Ada media cetak, ada media elektronik. Jadi berita itu merupakan informasi yang aktual, hangat, dimuat di dalam media seperti media cetak dan media elektronik ya. Kalian bisa melihat tayangan ini dari PowerPoint. Teks berita merupakan segala teks yang berisi informasi, baik itu menyenangkan atau mungkin bencana menyedihkan, pada sebuah peristiwa ya, yang dimuat di dalam media cetak ataupun media elektronik. Tadi sudah disampaikan bahwa itulah berita. Kita sering membaca koran, kita sering mendengarkan televisi, atau mungkin termasuk diantaranya medsos juga dijadikan sebagai informasi atau sumber informasi, sumber berita. Ciri-ciri teks berita.
Yang pertama yaitu berupa fakta. Fakta artinya nyata. Jadi kebenarannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Kemudian yang berikutnya, diterima oleh segenap lapisan masyarakat, ya, dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, dari pejabat sampai dengan rakyat, bisa mendengarkan informasi ini, bisa mendengarkan berita, bisa nyetel televisi, radio, bisa membaca koran. Maka poin yang kedua, diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Itu maksudnya dari ciri-ciri berita. Ya. Jadi kita bisa selalu mengikuti perkembangan. Kemudian informasinya jelas, tidak meragukan, tidak diduga, tidak sepertinya, ya. Tetapi sudah ainal yakin bahwa yang diberitakan itu adalah positif. Kemudian menarik untuk disimak, karena sesuatu hal yang baru, tentunya menarik untuk disimak. Yang kelima adalah kalimatnya sederhana, subjeknya jelas, predikatnya jelas. Ya. Tidak ada kata-kata yang mungkin mendeskripsikan sesuatu sehingga terkesan indah dan lain sebagainya. Ini untuk teks berita akan berbeda dengan teks-teks yang lain. Ya. Kemudian yang keenam yaitu informasi terkini, masih hangat dan aktual. Nah, ini tentunya ciri dari teks berita. Adapun unsur-unsur dari berita yaitu dikenal dengan 5W dan ada yang tahu? Silakan. Mungkin 5W, 1W-nya apa? Ya. Ya. Baik, ya, ini kita lihat di sini bahwa memuat unsur apa? What? Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa kitanya apa? Biasanya pertanyaan ini menunjukkan kebendaan. Ya. Misalnya tanah longsor, banjir, itu menjadi unsur apa di dalam pemberitaan? Gunung meletus. Okay. Lanjut yang kedua yaitu memuat unsur siapa. Siapa yang terdampak dan siapa mungkin yang mempunyai peran. Biasanya pelakunya adalah manusia. Pemirsa, gelombang PHK pekerja industri penerbangan dalam negeri semakin nyata seiring langkah sejumlah maskapai penerbangan merumahkan dan menghentikan masa kontrak pekerjanya. Kalaupun misalnya bukan manusia, bisa diganti dengan jabatan. Kepala negara, bupati, itu termasuk kepada unsur siapa. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, unsur waktu, kapan, when. Ya. Kapan itu terjadi, malam hari, siang hari, pukul berapa hari, dan tanggal itu biasanya lengkap. Ya. Kemudian yang keempat, memuat unsur tempat kejadian, di mana kejadian itu. Kepala Disnaker Perin Surakarta Aryani Indrastuti menyebut salah satu sektor yang terdampak yakni sektor perhotelan. Jumlah pengunjung hotel menurun drastis selama pandemi lantaran sektor pariwisata. Hingga saat ini ada 4 hotel berbintang di kota Surakarta menutup operasional sementara akibat pandemi ini. Ya. Apakah di Karangpucung, apakah di Cilacap, apakah di Bandung, atau mungkin di luar negeri. Ya. Ini yang memuat unsur kapan berita itu terjadi atau peristiwa itu terjadi. Kemudian yang berikutnya memuat unsur mengapa. Mengapa itu terjadi? Mengapa ada peristiwa pembunuhan? Ya. Mengapa terjadi longsor? Mengapa dan mengapa merupakan satu pertanyaan untuk memberikan sebuah alasan. Ya. Yang berikutnya adalah memuat unsur bagaimana peristiwa itu terjadi. Apakah memakan korban atau tidak. Ya. Kemudian dilanjut dengan yang berikutnya, contoh di dalam kalimat. Kalian bisa mencermati sehingga nanti kalau ibu memberikan tugas, tugas ini misalnya membuat kalimat yang mengandung unsur apa, unsur siapa dan sebagainya,
kemudian nanti bisa dibentuk menjadi sebuah paragraf dan pemberitaan-pemberitaan itu sambung menyambung, berkohesi menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah informasi, harus bisa. Ya, intinya dari yang kecil-kecil ini dulu. Ya, baiklah anak-anak, dari tatap muka ini silahkan materi dipelajari, karena nanti Ibu akan memberikan tugas pula, dan di mana tugas nanti akan diserahkan sesuai waktu yang kita rencanakan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan keikutsertaannya. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.